Selamat malam pemirsa, langsung dari JCC Senayan Jakarta, saya Tantri Murdopo. Inilah live event dari pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura kepengurusan 2019-2024. Hadir pada malam hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada juga pimpinan MPR, pimpinan DPR, kemudian ada duta besar, ada juga para ketua umum partai, kemudian para menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta juga ada 807 dari anggota DPRD Hanura. Di ruangan ini ada ribuan kader Partai Hanura yang hadir dari seluruh Indonesia. Beserta dengan saya juga malam hari ini ada Maximus Ramses Lalongkoe, pengamat komunikasi politik yang juga akan menjadi rangkaian dari acara pengukuhan pada malam hari ini. Apa kabar Pak Ramses? Baik, Mbak Zara, baik ya. Ini saya ingin tanya lebih lanjut. Hanura untuk Indonesia. Ya. From zero to hero juga tagline yang paling baru. Ya. Anda adalah pengamat komunikasi politik. Apa yang bisa kita cermati dari kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Hanura di kepengurusan 2019-2024 ini? Iya, saya melihatnya ini semangat baru ya bagi Partai Hanura begitu. Artinya bahwa semangat ini menjadi pendorong atau penggerak bagi mereka agar partai ini bisa kembali masuk ke parlemen di pemilu 2024 gitu. Nah, from zero to hero ini kan Hanura untuk Indonesia. Menurut saya kalau kita mengamati ya, melihat ini sebenarnya sebuah kegembiraan bagi mereka. Bahwa ini adalah start awal bagi mereka agar mereka bisa memperjuangkan hati rakyat, bagaimana mereka bisa memenangkan hati rakyat di pemilu 2024 mendatang. Karena menurut saya perjuangan hari ini bukan perjuangan akhir, tapi bagaimana mereka bisa memenangkan hati rakyat di pemilu 2024. Itu yang paling kemarin penting. Mereka hanya mendapatkan atau tidak mendapatkan kursi sama sekali di Iya, untuk DPR. kursi parlemen kan mereka tidak dapat, tapi di berbagai daerah di Indonesia anggota DPRD kabupaten provinsi ada kota kan 800-an. mereka dapatkan ya Betul. gitu. Oke, sudah selesai tadi Pak pemirsa pidato ataupun juga laporan dari Ketua Pelaksana dari pengukuhan atau acara pada malam hari ini Bapak Beni Ramdhani. Nanti kita juga akan rangkaikan acara berikutnya dengan video dan juga nanti akan ada pidato-pidato dari Ketua Umum maupun juga dari Presiden Republik Indonesia. Saya akan kembali ke Pak Ramses. Kalau kita bicara mengenai Partai Hanura, sebetulnya kan dimulai sudah dengan angka yang tinggi. Dimulai di tahun 2000, catatan saya menunjukkan di tahun 2009 ada 18 kursi, 2014 16 kursi, 2019 0 kursi. Catatan Anda Pak Ramses? Iya, kalau saya melihat memang kebetulan pada tahun 2019 itu kan Partai Hanura mengalami konflik ya, konflik internal. Nah, konflik ini menurut saya bisa mempengaruhi elektabilitas partai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Kalau kita menggunakan analisis SWOT ya, bahwa ada tantangan, ada ancaman, ada peluang ya kan, ada hambatan. Nah, dalam konteks teori organisasi itu ada namanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal kemarin ini bisa saja mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan masyarakat di pemilu 2019 sehingga PT yang 4% itu kan tidak tercapai. Nah, menurut saya faktor internal inilah yang perlu mereka bagaimana mereka konsolidasi secara internal, baik di tingkat DPP, DPD sampai kepada tingkat yang paling rendah struktur partai yang akan datang sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ini yang paling penting. Oke, baik, mendapatkan kepercayaan masyarakat kalau kita kaitkan dengan pengukuhan pada malam hari ini. Menarik karena hanya nama Gede Pasek yang dikeluarkan oleh Pak Oso untuk mendampingi beliau sebagai sekjen. Yang lainnya kata beliau akan dikeluarkan malam hari ini. Siapa-siapa saja akan menjadi pimpinan ataupun juga pengurus pusat dari Hanura. Tapi di tangan mereka ini kan sebetulnya nasib dari Partai Hanura untuk pemilu di 2024 kan. Anda melihat nama yang keluar, Gede Pasek. Apa komentar Anda? Iya, memang Gede Pasek ini kan salah satu politisi ya, yang dulu dia pernah di Demokrat, dia pernah menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI, juga dia pernah menjadi anggota DPD, dan sekarang dia dipilih Pak Oso, Pak Ketum itu untuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Artinya menurut saya ini bisa jadi ada harapan baru bagi Partai Hanura ke depannya gitu. Di bawah kepemimpinan Pak Osman Sabtaodang dan juga Gede Pasek Suardika sebagai Sekretaris Jenderal, bisa jadi bahwa ini sebenarnya nakoda baru ya, nakoda baru untuk bisa membawa partai ini. Ingat loh seperti yang saya katakan tadi, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah persoalan persaingan antara partai. Persaingan antara partai yang begitu sengit, ini bisa menjadi pertarungan besar bagi Pak Oso dan Pak
Gede Pasek sebagai sekretaris jenderal. Kita kan belum tahu siapa-siapa pengurus yang akan dipilih kan. Nah kalau kita lihat sekintas wajah-wajah mereka sekarang ini kan kebanyakan orang-orang muda ya, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh potensial. Ya saya berharap kehadiran mereka ini bisa menjadi pemicu untuk bisa menggerakkan Partai Hanura ini menjadi salah satu partai yang kembali masuk ke Senayan di pemilu 2024. Gitu. Kalimatnya Pak Oso di berbagai media jelas bahwa ingin kembali ke Senayan dengan terhormat. Iya. Apakah kemudian dari yang Anda lihat tadi nama-nama baru ataupun juga sosok-sosok muda bisa dengan terhormat membawa Hanura dari zero to hero untuk masuk kembali ke Senayan? Ya saya kira bisa jadi. Karena apa? Kalau kita nggak salah kan di berbagai media kemarin kan mengatakan bahwa formasi yang dikembangkan oleh kepemimpinan sekarang ini menggunakan formasi 17-8-45. Ini kan formasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, omong tentang Hari Kemerdekaan itu, para pejuang itu dulu memperjuangkan kemerdekaan itu bukan pada tanggal 17 Agustus, ya kan? Tapi perjuangannya itu kan sejak dari dulu. Mereka mengatakan kita ingin merdeka. Nah, saya kira kalau kita menggunakan analogi seperti itu, berarti Hanura itu merdeka itu kalau dia lolos Senayan pada pemilu 2024 gitu. Sekarang ini ada perjuangan kemerdekaan menuju pemilu 2024. Dan saya kira ini yang menarik gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa informasikan juga kepada pemirsa bahwa memang Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso, sebutannya begitu Pak Oso, memang menyatakan bahwa formasi dari kepengurusan ataupun pimpinan pusat ataupun juga pengurus pusat dari Partai Hanura 2019-2024 akan menggunakan formulasi 17 Agustus 1945. Karena beliau ingin menjunjung tinggi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi formasinya adalah 17 pengurus harian, 8 koordinator wilayah, dan 45 bidang. Iya. Ini formasi yang Anda lihat menarik sebetulnya. Iya. Tapi komunikasi politik apa yang ingin disampaikan sebetulnya Pak Ramses? Iya, menurut saya begini. Saya melihat selama ini memang kurang begitu banyak kader-kader Hanura ya yang berbicara ke ruang publik gitu. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa misalnya partai ini agak lamban dia maju ya. Jadi menurut saya dengan adanya nanti formasi 17-8-45 ini mereka ini bisa bersuara ke publik ya kan, supaya publik ini bisa tahu bahwa memang Partai Hanura ini sementara berjuang gitu ya. Yang paling penting ini kan bagaimana mereka menciptakan satu strategi baru ya, menciptakan satu metode baru agar masyarakat ini bisa memilih. Ini yang paling penting gitu. Bagaimana mereka bisa menciptakan, mendesain partai ini agar partai ini bisa mendapat suara di pemilu 2024 mendatang. Kita ini kan bicara ke depan kan, bukan bicara ke belakang lagi gitu kan. Ini menurut pandangan seharusnya kita memberikan support ya kan, memberikan dukungan kepada partai-partai di Indonesia termasuk Hanura ya kan, ada partai lain juga, ada Partai Nasdem, ada Golkar dan macam-macam. Saya kira kita perlu memberikan support gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat ya kan, apa perjuangan real mereka kepada masyarakat, karena slogan-slogan itu slogan biasa ya, siapapun juga bisa mengeluarkan slogan, tapi kalau slogan itu tidak diwujud nyatakan, saya kira ya sama aja kan. Betul. Begitu ya kan. Betul. Hari ini mengatakan bahwa from zero to hero, jangan-jangan besok Hanura hero to untuk Indonesia, ternyata itu nggak dilakukan secara nyata kan. Masyarakat itu kan butuh apa tindakan real yang dilakukan begitu. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi Anda melihat sekjen yang sekarang mampu untuk kemudian bisa betul-betul meraih itu kan juga hal yang berat loh, Pak. Iya, Pak Gede Pasek cocok untuk itu? Menurut saya begini, kalau saya melihat rekam jejak Pak Pasek itu kan menurut saya dia cukup matang ya, dia cukup matang, dia bisa mendampingi Pak Oso ini untuk bisa memimpin Partai Hanura ini 2019-2024. Beliau juga kan seorang ahli strategi kalau saya nggak salah ya. Dia artinya bagi saya bahwa kehadiran Pak Gede Pasek menjadi sekjen itu bisa memberikan warna baru ya, semangat baru bagi Partai Hanura gitu. Kita berdoa bahwa Hanura menjadi salah satu partai yang bisa bergabung kembali ke DPR di pemilu 2024 mendatang. Gitu. Itu yang paling penting. Tadi di awal menarik ketika Pak Ramses mengatakan bahwa bisa jadi salah satu penyebab Hanura gagal mendapatkan kursi di pemilu 2019 adalah karena konflik. Bisa jadi. Tapi berarti chance-nya bisa juga kecil, bisa juga besar karena konflik ini. Tapi kalau lebih jauh lagi kita teliti, seberapa jauh sebetulnya harusnya konflik ini bisa dihilangkan dan juga seberapa jauh sebetulnya konflik ini mengganggu tanda kutipnya. Iya, menurut saya masih yakin nih bahwa konflik itu bisa mempengaruhi elektabilitas Partai Hanura gitu. Artinya kalau terjadi konflik di suatu organisasi itu kan dan
konflik itu tidak bisa dimanage secara baik, ya kan? Saya kira kan bagaimana mereka bisa bersatu, bagaimana bisa kompak, bagaimana bisa melakukan konsolidasi secara organisasi. Kalau itu nggak dilakukan, maka otomatis kan bisa mengganggu keterpilihan di tengah masyarakat. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana partai politik itu mereka melakukan konsolidasi secara masif, ya kan? Harus benar-benar zero terhadap konflik. Ketika mereka membuat zero terhadap konflik, saya kira konsolidasi itu bisa berjalan. Nah, kalau konsolidasi itu bisa berjalan, maka struktur partai komunikasi politik baik di tingkat DPP, DPD sampai ke DPC itu akan berjalan secara baik begitu. Tapi kalau terjadi konflik kan ya tentu komunikasi politik itu secara struktur itu pasti tidak akan berjalan secara baik begitu. Berarti catatannya zero itu bukan hanya kemudian dari zero tidak mendapatkan kursi di Senayan kemudian menjadi mendapatkan, tapi juga zero dalam artian betul-betul bisa membuat partai ini zero konflik. Iya, harus itu. Memulai dari speedometer 0 iya, gitu ya. Bahwa ada teori dinamika konflik ada, iya. Tapi kan harus mampu bagaimana misalnya konflik itu ya menjadi keuntungan, menjadi positif. Tapi kalau konflik itu menjadi hambatan, menjadi ancaman, ya juga kan nggak ada gunanya kan begitu. Nah, menurut saya itu yang paling penting. Dan hampir seluruh organisasi itu, termasuk organisasi partai politik itu, ya konsolidasi terhadap partai itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau mereka kompak secara struktur partai misalnya, kompak secara internal, saya kira partai itu menjadi kuat. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua faktor dalam teori organisasi itu, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal ini bisa diantisipasi secara baik, ya, saya kira mereka juga bisa mengantisipasi faktor eksternal gitu. Gitu. Oke, tapi kan sebetulnya catatannya kan tidak kemudian mereka gagal, itu kan gagal di Senayan, tapi kan ada 800-an DPRD, anggota DPRD dari Hanura, kemudian Hanura juga termasuk yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin dan mereka jadi presiden dan wakil presiden, jadi sebetulnya ada catatan keberhasilan kan Pak Ramses, itu yang perlu kita catat untuk menjadi sebuah CV yang baik sebetulnya kan untuk Partai Hanura. Iya, pertama begini, 800 lebih anggota DPRD itu sebenarnya itu infrastruktur datar partai ya. Juga ditambah dengan kader partai, juga ditambah dengan faktor lain. Misalnya Hanura itu kalau saya nggak salah, itu kecil dia terjadi melakukan korupsi di berbagai daerah kan begitu. Bahkan menurut saya tidak cukup signifikan untuk bisa mempengaruhi suara dia ketika misalnya ngomong tentang korupsi dibanding partai lain kan begitu. Artinya hal-hal seperti ini menjadi modal dasar bagi mereka. Selain tadi ada anggota DPRD 800 lebih itu menjadi infrastruktur datar partai politik. Juga ada kader Hanura. Juga faktor-faktor lain tadi itu yang artinya bisa memperkuat mereka melakukan konsolidasi. Itu yang paling penting.